tetap terbuka. Silakan dilanjutkan pertanyaannya tadi. Terima kasih. Pak Mahfud ya. Apakah saudara kenal dengan Tengku Bagus Muhammad Nur? Saya kenal. Nah, apakah saudara pernah memberikan uang 21 miliar ke Pak Bagus? Tidak pernah. Atau piutang saudara meminjami ke sana? Piutang saya secara pribadi itu terhadap divisi konstruksi 1 PT Adikarya, bukan kepada saudara Teguh Bagus. Itu ke Pak Sutresno itu? Pak Sutresno itu yang menelpon saya. Kemudian pada saat itu divisi konstruksi 1 kehabisan uang dan beliau melihat bahwa saya ada uang, dan itu sudah lazim yang mulia, karena saya dari dulu biasa kaspon kalau saya belum dibayar-bayar. Kemudian saya juga meminjamkan, itu sudah lazim, karena kami subkon itu di dalam hierarki proyek itu adalah kasta yang paling rendah, yang istilahnya untuk kalah-kalahan saja. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Pembayarannya juga seenaknya sendiri, itu kadang-kadang dipersulit. Nah, disitulah kami harus menyadari saya mempunyai satu kasta yang paling rendah, sehingga apabila saya ada uang, ya siap saya pinjamkan untuk divisi konstruksi 1. Dan apabila saya tidak punya uang, saya siap juga kasbon sementara. Artinya itu nanti akan dipotong satu progres. Kira-kira begitulah gambarannya. Ini uang 21 miliar rupiah ya. Ini kan PT Adikarya DK1 ini. Ini kan perusahaan besar. Kok pinjam sama malah pinjam sama subkonnya ini? Bagaimana ini? Apakah dia tuh habis modal? Gede banget perusahaan ini. Iya, perusahaannya besar, tetapi pada kenyataannya seperti itu. Saya tidak tahu persisnya operasional di internal Adikarya, tapi pada dasarnya kurang lebih dia meminjam kepada saya, ya kan, karena saya baru ada suatu pembayaran. Toh pada akhirnya saya juga mengembalikan secara uang pribadi ke perusahaan saya itu sejumlah 22 miliar 600 juta rupiah. Oke. Ketika pinjam meminjam dengan PT Adikarya DK1 itu, apakah caranya transfer, apakah dengan cara cash atau bagaimana? Awalnya saya tidak percaya, kemudian saya memerintahkan anak buah saya, ya kan. Terus kemudian apakah benar itu saya khawatirkan digunakan untuk yang lain atau untuk menyuap kasarnya ya. Saya tidak percaya, karena akhirnya saya memerintahkan anak buah saya langsung Adikarya menyiapkan bon-bon pembayaran ke supplier dan upah tukang proyek lain, bukan proyek Hambalang. Langsung saat itu ditransfer ke anak buah saya di satu bank itu, langsung ke supplier dan upah tukang di divisi konstruksi 1 itu tadi. Upah tukang anak buahnya Pak Sutresno maksudnya? Bukan, saya menyuruh anak buah saya Ya. untuk mencairkan, dan saya suruh memonitor betul. Kemudian dari pihak anak buah Adikarya membawa satu kepok invoice pembayaran ke upah-upah supplier dan tukang. Tapi proyek apa saya tidak tahu. Ya, akhirnya uang 21 itu terdistribusi ke seluruh upah tukang dan supplier yang divisi konstruksi 1 yang bukan proyek Hambalang. Oh gitu. Jadi ke sana itu ya. Betul. Terus saudara ada invoice-nya itu saudara lihat di situ. Anak buah saya lihat. Anak buah saudara lihat. Ya. Penyerahan itu invoice-nya. Penyerahan uangnya sendiri bagaimana? Apakah ditransfer ke supplier itu? Langsung di bank itu langsung di split ke supplier itu langsung
dan anak buah saya langsung melihat sendiri. Oh, dari rekening bank saudara ke rekening? Bukan, saya menyiapkan cek. Oh, cek di situ ya? Cek tunai, terus kemudian langsung di bank itu langsung Adikarya menyodorkan ke bank itu bentuk voucher, bentuk tagihan-tagihan, invoice, semua sejumlah kurang lebih seingat saya 67 invoice lah kira-kira. Oke, 67 invoice ya. Terus bagaimana mengembalikannya itu? Mengembalikannya? Iya. Sudah ada beberapa sudah dicicil, yang selebihnya masih di hold oleh KPK. Dicicil itu? Dicicil. Berapa yang dicicil dari PT Adikarya itu? Persisnya saya lupa, yang mulia. Oke. Kalau saudara minjami yang ke sana kapan? Minjam, maksudnya saya pinjam atau saya meminjamkan? Meminjamkan. Saya meminjamkan itu pada bulan Juni kalau nggak salah itu ya. Saya ingat saya Juni 2011. 2011. Terus mengembalikannya ke saudara yang tadi dicicil tadi berapa? Kapan? Ya setelah itu persisnya saya nggak ingat ya. Tapi sudah ada pencicilan terus gitu. Lantas saya nggak sabar karena saya mau butuh uang banget, ya kan, untuk membayar hutang dagang saya. Ya akhirnya dari pihak KPK untuk sementara di hold dulu. Jadi belum ini ya, belum lunas ya? Belum, masih jauh, belum lunas, masih besar sekali. Masih besar. Masih besar. Masih ada 70% yang belum dikembalikan? Kurang lebih masih ada 13,5 lah. 13,5% 13,5% maksudnya? Bukan 13,5 miliar. Oh, 13,5 miliar yang Ya, belum dikembalikan? Belum dikembalikan. Dan itu dari Adikarya sebenarnya sudah punya niatan baik untuk mengembalikan ke saya. Terus akhirnya dari pihak KPK meminta untuk di-store sementara di KPK dulu. Kalau dengan Mokhtar Arifin, saudara kenal nggak dengan Mokhtar Arifin itu? Saya tidak kenal. Muhammad Arifin. Oh, Muhammad Arifin. Kalau Iya. Mokhtar Arifin saya nggak kenal. Nggak kenal ya. Uh, Kalau siapa itu Muhammad Arifin itu? Muhammad Arifin itu setahu saya ya maklar. Setahu saya lah ya. Calo, maklar itu maksudnya? Ya. Ya, apakah ada kegiatan saudara yang berkaitan dengan Pak Muhammad Arifin itu? Maklar apa dia ini yang dekat dengan saudara? Ya sekilas saya sebenarnya dengan Muhammad Arifin itu saya tahu itu tahun 2010 ya, yang mulia. Kemudian tahu-tahu kok dia nongol di proyek Ambalan itu. Terus kemudian pada saat itu pernah saudara Sutrisno itu meminjam uang saya secara pribadi, kemudian suruh memberikan saudara Arifin, ya kan. Setelah itu sudah saya setorkan ke Arifin pada 3 hari berikutnya lah saya setorkan. Terus kemudian dan itu sudah dikembalikan oleh pihak Adikarya, sudah lunas pada bulan Maret April lah kurang lebih itu. Kan ini berapa nilainya? 2,3 miliar rupiah? Iya. Oke. Saudara meminjami ke Muhammad Arifin itu? Bukan, saya tetap minjamin ke Adikarya. Muhammad Arifinnya itu apa? Jadi saya Sutrisno itu menelpon saya, tolong Pak Mahfud dari divisi konsultasi 1 pinjam 2,3 dulu. Nanti untuk apa lagi? Untuk apa? Saya nggak lagi untuk operasional ini, saya butuh uang banget. Tolong ini saya sangat urgent. Pak Mahfud kan masih ada kelonggaran. Oh ya oke, kalau begitu. Kapan kembalikan? Ya nanti segera kita kembalikan. Itu terus kemudian kita kembalikan. Tolong serahkan ke Arifin. Terus kemudian kita serahkan ke Arifin. Selang 3 hari kita adakan. Terus kemudian kita setorkan ke Arifin itu. Bukan. Ini tadi ada 21 miliar.
Ini ada 2,3 miliar. Terpisah itu Pak. Ini beda ya? Beda. Beda Jadi lagi. setelah saya minjami 2,3, setelah lunas, majelis apa bisa fokus langsung ke apa dakwaan pada klien kami atau kaitannya itu. Kami mungkin apa ini fokus aja, ini izin pada Pak Jaksa. Ya, kami persilahkan penuntut umum, kecuali kalau itu di berkas ya, Ada di berkas. tetapi coba diperhatikan apakah yang ada di berkas itu berkaitan sama terdakwa atau justru berkaitan dengan perkaranya saksi ini. Izin yang mulia. Sebentar, karena saksi ini juga tersangka ya. Coba Saya mungkin perlu saya jelaskan yang mulia. Jadi terkait masalah potong proyek Hambalang, tadi kan diterangkan sama Pak Roni, ada uang-uang yang ke Pak Wapid Muharram, ada yang 10 miliar itu. Kita menilai bahwa ini bukan pinjaman, tapi angka kami misalnya itu adalah pemberian untuk mengurus proyek untuk beberapa pemberian itu, di mana juga ada kaitan dengan Pak Anas teman saya. ya, kalau ada kaitan kami Yang langsung aja yang mulia kalau kaitannya kan Ya. di dakwaannya ada kita bisa. Oke, ya sabar dulu nih sedikit. Nanti kalau kami putar-putar Pak Jaksa. Oke, terima kasih. Ini 2,5-2,3 miliar ya, di situ ya. 2,3 yang mulia. 2,3 miliar rupiah. Ya. Kemudian terkait masalah bukti-bukti atau pembayaran, apakah pernah saudara memerintahkan untuk dimusnahkan? Tidak pernah. Tidak pernah di situ. Tidak pernah. Justru saya simpan. Simpannya. Ya. Kemudian, apakah saudara kenal dengan Munad Dinajat? Dinajat. Kenal nggak saudara Dinajat? Tidak kenal. Kalau Atapi kali tadi kenal ya? Kenal. Oke. Kalau dengan Ibu Mariati? Ibu Mariati. Ya. Ibu Mariati saya kenal juga. Nah, itu apakah Istrinya- istrinya Pak Atapi gitu ya? Ya, kenal. Ya, itu Pak Atapi. Apakah saudara pada tanggal sekitar November 2009 ya pernah bersama-sama dengan yang tadi saya sebutkan ke Eropa? Nah, 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 terkait masalah dana yang dipergunakan itu dari mana sumbernya? dia membayar sendiri-sendiri. 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 Oke. Nanti akan dijadikan bukti di situ ada suatu invoice di mana ada 18 orang, ada Pak Mahfud, Bu Nurmala Dewi, Pak Betul. Roni, Herda, Munadi, Betul. ada Fatia, Atapik, Bu Mariati dalam satu invoice dari PT Dian Kartika Jaya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Roni juga nggak ikut kok. Pak Roni nggak ikut. Nggak ikut. Bukan masalah pembayarannya ini, saudara tahu? Pembayarannya begini. Cara pembayarannya seperti grupnya Bu Adia itu, saya full di tempat saya, ya kan, di tempat saya pribadi, terus kemudian saya tuker pengeluarannya dari perusahaan kan nggak salah, seingat saya dari Dian Kartika Jaya kan nggak salah. Kalau tidak salah ya, saya sudah lupa itu karena lama sekali udah. Apakah itu smelling tour istilahnya itu di situ, agen perjalanannya? Tidak ingat saya persisnya. Tapi kalau tour leadernya saya ingat. Dilanjutkan yang kami ya. baik, kami persilahkan. Terima kasih yang mulia Pak Mahfud. Siap. Kalau saya punya teman namanya Suroso, Ya, orangnya hebat, jujur, betul. juga yang pernah jadi bupati gitu. Ya, Ya, kalau Pak Mahfud, orang namanya Mahfud, itu pernah menjadi ketua MK. betul. Nah, jadi
orang namanya Mahfud, namanya Suroso, biasanya jujur, hebat, itu yang saya kenal. Ya. Kalau bapak namanya Mahfud, sudah Mahfud tambah Suroso, Ya. jadi hebatnya lebih lagi. Mohon izin yang mulia, Mahfud itu artinya terjaga. Ya kan? Suroso itu yang dikatakan tadi adalah jujur, ya kan? Jadi kejujurannya itu terjaga, bukan hebat. Saya interupsi sebentar ya. Jadi terima kasih. Jadi Ya. saya tadi cerita ada teman saya itu orangnya hebat-hebat, ada jujur dan sebagainya itu. Kalau artinya ya Anda lebih tahu. Ya. Jadi saya harapkan saudara kejujuran itu. Kalau kebetulan ini kan menjadi saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum. Betul. Kalau Mas Anas memang menyatakan sebagai disangkuni dia ingin berkorban. Siap. Saya tidak tahu apakah saudara menjadi ingin mengorbankan kepada Mas Anas. Ya. Oke, saya tanya. Saudara saksi, kalau runtut kepada berita acara pemeriksaan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, saudara diperiksa di dalam BAP ini 4 kali. Jadi tanggal 24 Oktober 2013, kemudian tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 14 April 2014, dan 4 April 2014 dan 10 April 2014. Nah, di dalam pemeriksaan yang kedua, saudara ada ralat, ada perubahan. Itu di dalam BAP nomor 7, nomor 5, nomor 17, dan nomor 20. Ada perbaikan di BAP kedua itu. Kemudian dalam pemeriksaan ketiga, itu ada perubahan lagi. Perubahan nomor 6, nomor 34, dan nomor 32. Kemudian di dalam pemeriksaan yang keempat, ya, itu ada perubahan lagi, yaitu nomor 76. Ya, saya bacakan demikian. Jadi dalam BAP nomor 6 angka 9 itu saudara mengatakan, atas pertanyaan penyidik, saudara mengatakan demikian. Setelah acara kongres di Bandung, saat pencalonan Mas Anas sebagai Ketua Demokrat tahun 2010, saya pernah bertemu sekali dengan Muhammad Nasaruddin beserta orang-orang Partai Demokrat di rumah Mas Anas Urbaningrum dalam acara pengajian. Gitu. Nah, itu di dalam BAP nomor 6 angka 9. Kemudian dalam pemeriksaan berikutnya tanggal 14 April 2014, BAP nomor 6 angka 9 itu dirubah menjadi saya melihat sekali dengan Muhammad Nasaruddin beserta orang-orang Partai Demokrat di rumah Mas Anas Urbaningrum dalam acara pengajian di luar, sedangkan saya ada di dalam. Ya, itu dalam BAP yang perubahan yang kedua. Nah, kemudian ketika penyidik menunjukkan gambar foto di dalam BAP nomor 76, di mana gambar atau foto saudara itu ada terlihat, dan kebetulan foto itu, gambar itu pernah kita tayangkan di sini, diperlihatkan kepada saksi Nasaruddin, itu menjelaskan ini siapa termasuk saudara. Nah, di dalam BAP saudara nomor 76 itu saudara penyidik menunjukkan gambar yang di dalamnya ada foto saudara. Saudara menjawab lancar itu, menjawab. Ya, ada Muhammad Nasaruddin, ada terdakwa, kemudian ada Mahfud Suroso, saudara, ada Munagih Lambang. Nah, kemudian di dalam BAP nomor 83, ya, tanggal 10 April 2014, saudara meralat kembali. Nah, saudara menyatakan jawaban saudara nomor 83, saya tidak pernah makan bersama seperti yang tercantum dalam foto yang ditunjukkan penyidik
ke penyidik pada pertanyaan nomor 76. Jadi di dalam BAP nomor 83 itu kembali meralat keterangan saudara itu. Nah, terus terang saya agak bertanya-tanya. Jadi setiap kali diperiksa meralat, setiap kali diperiksa meralat. Kemudian bahkan terhadap foto yang sudah saudara jelaskan, saudara ralat juga. Nah, apakah saudara bisa menjelaskan sebenarnya alasannya apa? Biasanya, mohon maaf, kalau dalam persidangan itu baik jaksa, penasihat hukum, majelis untuk mengetes itu antara lain dengan konsistensi. Betul. Kalau sering diralat itu nggak konsisten, biasanya nilainya menjadi negatif. Nah, apakah saudara bisa memberi penjelasan coba yang begini, yang ya, nama menjaga kejujuran tadi terjaga? Saya tetap konsisten dalam hal menjaga kejujuran saya ya, karena saya tadi sudah disumpah di bawah kitab suci yang bertanggung jawab bukannya hanya di dunia saja, tapi saya harus bertanggung jawab di akhirat juga ya. Karena saya lihat pada saat acara pengajian itu saya sebenarnya tidak ada undangan dari Pak Anas, juga tidak ada undangan dari Bu Atia, juga tidak ada undangan, dan di sana pun ya juga tidak ada terlihat fotografer yang memoto saya. Memangnya saya itu orang apa? Saya itu kuli proyek. Saya datang pengajian itu adalah bersama istri saya, bersama tante saya, dan bersama mertua saya. Dan pada saat itu saya itu kumpul di suatu acara pengajian yang di dalam rumah dalam bersama dengan pondok santri-santri dari pondok Rabiah yang acara rebana. Tahu-tahu kok saya pikir-pikir kok ada yang persis. Saya yakin bahwa foto itu adalah foto suatu rekayasa. Saya yakin-yakinnya saya yakin, aku yakin, karena saya tidak merasa difoto orang seperti itu. Dan fotonya itu seolah-olah tidak ada orang lain selain saya, Monadi Herlambang, Pak Anas, dan Nasaruddin. Padahal di situ semua orang banyak seperti apa. Nasaruddin ada di luar, saya tahu melihat. Dan dia kumpul dengan orang-orang Demokrat, dan Pak Anas pun juga ada di luar, di tempat luar untuk menerima tamu orang-orang Demokrat. Kami terus terang tidak pernah ada sejarahnya saya makan bersama dengan Nasaruddin. Dari dulu sampai sekarang itu saya tidak pernah kok tahu-tahu ada foto yang kelihatan Nasaruddin tidak terlihat mukanya, kurang begitu, kira-kira kan begitu kan yang mulia. Tahu-tahu kok ada seperti itu, makanya saya tuh rasanya janggal sekali. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah foto yang sangat janggal, dan saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu sesuai yang mulia JPU mengatakan saya adalah terjaga kejujurannya. Terima kasih atas keterangan saudara. Ya, siap. Jadi apapun jawaban saudara itu tetap menjadi bagian yang penting bagi kami untuk membuktikan untuk terdakwa. Nah, nanti majelis kami akan tunjukkan kembali seperti sebelumnya yang pernah kami tunjukkan. Saudara saksi, tadi saudara sudah menyinggung terkait dengan pekerjaan mechanical engineering, Mechanical electrical. Ya, mohon maaf nih, backgroundnya bukan orang engineer, jadi kami backgroundnya hukum, jadi kalau koreksi. Saya juga kurang mengerti hukum juga. Oke, itu tadi nilainya berapa tadi keseluruhan subkon dari Adi Karya tadi? 295 sudah termasuk PPh 3%, belum termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN itu 320. 320
4 sekian. Oke, nilainya 320. Kalau berdasarkan keterangan dan Arif Taufik Rahman dalam persidangan sebelumnya, nilai sesungguhnya dari proyek itu sebenarnya antara 150 sampai 170 M. Namun kemudian karena ada beban fee antara 18 sampai 20%, nah fee itu dibebankan pada proyek ini, pekerjaan yang mechanical, electrical tadi. Betul. Nah, dibebankan ke situ sehingga nilainya dimarkup menjadi 320 M kurang lebih. Nah, itu selisihnya itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan fee yang 18 sampai 20% itu. Pertanyaan saya pada saksi, apakah itu betul? Saya jawab tidak benar. Tidak betul. Jadi begini yang mulia ya, bahwa pekerjaan mechanical electrical itu tanpa saya dikasih tahu total proyek atau budget suatu gedung atau suatu proyek yang sifatnya melebar kompleks seperti Hambalang itu, saya tidak usah perlu dikasih tahu budget totalnya berapa proyek ini. Tapi saya dengan perhitungan saya secara engineering dan saya secara profesional, bahwa mechanical electrical itu kisarannya itu antara 30 sampai 35% dari total budget proyek itu. Jadi saya setelah menghitung secara teliti dan secara profesional, itu saya sudah tahu bahwa angka saya sekian ini pasti totalnya itu adalah sekian proyek ini. Itu otomatis. Jadi kalau misalkan ada suatu angka yang jauh di bawah 30% sampai 35% itu rasanya itu mustahil. Artinya saya akan sedih tapi tidak menangis. Jadi kalau saudara mengerjakan proyek itu support untuk Ya. MT tadi, Betul. itu tidak ada di dalamnya itu ada kewajiban fee tadi ya, Betul. tidak ada itu. Tidak ada. Kalau kaitannya dengan 21 M tadi, apakah itu masuk di situ? Itu akan utang piutang. Oh, utang. Ya. Nah, Dan itu kan sudah dicicil saya. oke. Jadi saya lanjutkan. Saudara saksi, pada kira-kira bulan September 2009, apakah saudara pernah mengadakan pertemuan di restoran Chinese di Pacific Place di lobby mall depan apartemen Kapital yang dihadiri oleh Nasar, Tauku Bagus, Muhammad Nur, saudara sendiri dan Munadir Lambang yang membahas tentang proyek Hambalang? Sudah cukup pertanyaannya? Iya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Terima kasih. Terima kasih majelis. Kami tidak melanjutkan. Saya serahkan kepada majelis untuk memberi porsi pada terdakwa lebih. Terima kasih. Baik Pak, ini saudara saksi Mahfud Suroso ya. Saya lanjutkan ya sedikit pertanyaan yang sebentar ini sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lain. Pernah enggak saudara menyuruh sopir saudara? Sopir saudara waktu itu siapa? Yanto namanya. Sopir saya itu ada 4 yang mulia. Nah, Yanto itu adalah sebenarnya sopir anak saya. Jadi ya serabutan saya, siapa yang nganggur. tapi ada Yanto ya. Yanto ada. Pernah nggak saudara kemudian menyuruh Yanto ini untuk menyerahkan uang kepada Yadi? Tidak pernah yang mulia. Langsung kita jawab tidak pernah. Karena dia sudah kami periksa, bahkan dia kemudian menggandengkan mobilnya dengan mobil Yadi. Kemudian saudara pergi ke mallnya, kemudian saudara sudah diserahkan apa tidak? Saudara konfirmasi lewat telepon, kalau sudah jemput saya. Boleh sedikit saya jelaskan yang mulia ya. Silakan dijawab. Karena Yanto itu sudah kira-kira 1 tahun yang lalu itu menderita stroke. Dia itu istrinya 2, ya kan? Terus kemudian untuk kebutuhan biologis istrinya itu enggak
nggak mampu, dia akhirnya selalu minum obat jamu obat kuat itu ya, karena telur bebek yang banyak, akhirnya dia menderita stroke, langsung pingsan di garasi saya, sehingga dia secara kenormalan atau memori atau apa itu dia tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk hal itu yang mulia. Mohon izin yang mulia, itu sejujur-jujurnya saya tidak pernah menyuruh saudara Yanto untuk menyerahkan apapun kepada siapapun. Orang sakit biasanya nggak bisa ngarang, apalagi orang stroke. Membuat suatu cerita baru itu tidak biasanya sulit gitu. Kalau orangnya saudara katakan stroke, ada gangguan. Betul yang Tapi mulia. kalau menceritakan apa yang ada itu bisa aja, karena itu tidak membutuhkan terlalu banyak memorinya, hanya mengulang memori yang ada gitu. Yang jelas dia pasti Ya. kalau sepengetahuan saya bicara dengan dia waktu itu ya sudah lembong, limplan dan ini dan itu, kira-kira kurang lebih seperti itulah. Ya, Yang oke, mulia. nanti kami nilai Betul. artinya orang stroke kok bisa bawa mobil gitu. Tidak bisa yang mulia, tidak bisa. Dan saat itu sudah tidak bisa saya pakai. Bawa mobilnya digandeng, ini barang dipindahin. Justru Dan semenjak kemarin di sini masih bisa ngomong. dia stroke sudah tidak kita pakai lagi dia sebagai supir. Boleh ditanyakan kepada Ya, keluarga waktu saya. itu dia bawa mobil, berarti belum stroke waktu itu. Itu terserah, itu keterangan saudara ya. Ya, yang mulia. Sejujur-jujurnya seperti itulah yang mulia. Ya. Kami akan nilai sinkronisasi semuanya nanti daripada keterangan-keterangan yang ada di sini ya. Karena belum tahu semuanya tidak benar dan belum tahu semuanya benar. Siap. Ada banyak saksi dan bukan saksi.